warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok pertama mata kuliah Gender dan Pembangunan. Nama saya Nabila Askamazia selaku moderator, teman saya Fathiatur Rizkia sebagai presentator pertama, dan teman saya Muhammad Islahuddin sebagai presentator kedua. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Seks dan Gender. Yuk langsung ke materinya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan dulu mengenai latar belakang dari makalah ini. Isu gender itu sudah seringkali diperbincangkan oleh masyarakat karena mereka merasa banyak sekali kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Dan apa sih faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan gender tersebut? Karena banyak sekali atau bermacam-macamnya tafsiran tentang pengertian gender yang sering disamakan dengan pengertian seks. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui pengertian seks dan gender, juga memahami apa sih perbedaan dari seks dan gender. Baik, masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah definisi seks. Apa sih seks itu? Seks adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dari atau secara biologis. Semisal memang dari alat kelamin, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan seks ini bersifat kodrati, pemberian dari Tuhan, tidak bisa diubah. Berbeda dengan gender. Gender itu apa sih? Gender adalah peran yang bukan bawaan, namun konstruksi atau bentuk sosial, sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku atau ras, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik. Nah, memasuki pembahasan selanjutnya yakni seks dan gender dalam pembangunan yang akan dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Islahuddin. Terima kasih kepada Saudari Bila. Di sini saya ingin meneruskan presentasi yang kedua tentang seks dan gender dalam pembangunan. Gender sejak dua dasawarsa terlahir telah menjadi bahasa yang memasuki setiap analisis sosial, menjadi pokok pembahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta pembangunan. Pemahaman dan pembeda antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisa untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Mengenai tentang konsep gender, yaitu konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki maupun perempuan. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain kalau perempuan memiliki sifat yang lembut, lemah lembut, keibuan yang berparas cantik, sedangkan laki-laki mempunyai peran yang berbeda, yaitu laki-laki mempunyai sifat yang rasional, mempunyai kekuatan yang lebih dan bersifat jantan, juga perkasa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan dalam arti memilih atau memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dengan melihat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan, maka dapat dikatakan perbedaan itu terjadi secara kodrati. Laki-laki dikodratkan memiliki alat kelamin yang sifatnya memberi, dan perempuan memiliki alat reproduksi yang sifatnya menerima. Dengan alat reproduksinya, perempuan dapat hamil, melahirkan, menyusui.
Fungsi kodrati ini tidak dapat ditukarkan dengan laki-laki. Perbedaan secara kodrati inilah yang secara turun-temurun menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dengan laki-laki. Sudah tentu hal ini sangat berkaitan dengan faktor sosial, geografis, dan kebudayaan suatu masyarakat. Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Banyak mitos dan kepercayaan yang menjadikan kedudukan perempuan berada lebih rendah daripada laki-laki. Hal itu semata-mata perempuan dipandang dari segi seks, bukan dari segi kemampuan, kesempatan, dan aspek-aspek duniawi secara universal, yaitu seperti manusia yang berakal, bernalar, dan mempunyai perasaan. Pada perkembangan selanjutnya, gender telah menembus ke seluruh dimensi kehidupan manusia. Jika dicermati, berbagai bentuk ketidaksetaraan gender telah menyatu dalam kehidupan manusia. Demikian kuat sehingga seolah-olah tidak dapat berubah. Dalam sebuah lagu yang pernah populer di Indonesia, yang mana ada lagu yang populer di Indonesia, yaitu terdapat lirik yang bunyinya sebagai berikut. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan, sangkar madu, maupun ada kalanya pria tidak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Nah, pada kalimat pertama menunjukkan pengertian seks, yaitu perbedaan jenis kelamin, dan sedangkan pada kalimat selanjutnya adalah perlakuan terhadap perempuan maupun laki-laki yang dikonstruksikan oleh makna-makna sosial yang didasarkan pada mitos, peradaban, dan kebiasaan. Hal inilah yang akhirnya dapat membedakan makna seks atau jenis kelamin dengan gender. Untuk memperjelas konsep seks dan gender dapat diperlihatkan melalui tabel berikut. Mengenai perbedaan seks dan gender akan disampaikan oleh Saudari Rizky. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nabila dan juga Mas Islah yang telah menyampaikan definisi serta seks dan gender dalam pembangunan. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Nabila tadi, bahwasannya seks adalah apa artinya perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis, sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat maupun budaya, sehingga lagi beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan juga perempuan. Saya tidak akan berbelit-belit di sini untuk dapat memahami dengan jelas perbedaan antara gender dan juga seks, maka kami membuat tabel atau kolom seperti ini. Dari karakteristik atau sumber pembeda, seks itu takdir atau kodrat dari Tuhan, sedangkan gender sumber pembedanya adalah manusia yang membuat dari gender itu berbeda antara laki dan perempuan adalah manusia atau masyarakat. Kemudian kedua ada karakteristik visi dan misi. Kalau seks itu lebih kesetaraan, di mana laki-laki dan perempuan itu ya sama-sama saja, saling menguntungkan. Kemudian sedangkan gender itu kebiasaan atau budaya dari masyarakat tersebut. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah unsur pembeda. Unsur pembeda dari seks adalah biologis, di mana pembedanya adalah laki-laki memiliki fisik yang laki-laki, ya seperti dia memiliki alat kelamin laki-laki, mohon maaf. Kemudian perempuan memiliki ya itu sama saja seperti itu. Sedangkan gender
Gender itu seperti tadi juga kebiasaan, yaitu kebudayaan atau tingkah laku dari masyarakat. Kemudian yang keempat adalah karakteristik sifat. Sifat dari seks adalah kodrat tertentu, tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan menurut kalau gender itu adalah harkat dan martabat dapat dipertukarkan. Contohnya adalah misalnya biasanya laki-laki itu pasti di atas perempuan atau selangkah lebih dihormati atau lebih diutamakan daripada perempuan. Tapi dalam gender, harkat dan martabat itu dapat dipertukarkan. Misalnya kalau perempuan lebih berpendidikan dari laki-laki tersebut, maka itu yang namanya disebut gender dalam pembangunan. Kemudian dalam karakteristik yang kelima adalah dampak. Dari seks itu terciptanya nilai-nilai kesempurnaan dan kenikmatan, kedamaian dan lain-lain sehingga menguntungkan kedua pihak. Ya, kalau seks. Kemudian kalau gender itu dampaknya itu sangatlah besar, yaitu terciptanya norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang tanda kutip adalah pantas atau tidak pantas. Laki-laki pantas menjadi pemimpin, perempuan pantas dipimpin dan lain sebagainya, yaitu sering merugikan banyak pihak yang kebetulan itu adalah perempuan. Kemudian yang yang keenam, karakteristik yang keenam adalah keberlakuan. Maksudnya ialah keberlakuan dalam ini seks itu dia cenderung sepanjang masa, di mana saja, tidak mengenal pembedaan seks, ya, tidak mengenal atau setara seperti yang nomor 2 tadi. Kemudian menurut gender yaitu dapat berubah atau musiman dan berbeda antar kelas, ya, intinya dapat dipertukarkan lah seperti yang nomor 5 tadi. Baik, begitu dari saya. Apabila ada tutur kata dari kami yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan jika penjelasan kami masih kurang, bisa ditanyakan di Google Classroom, yang dimana itu dapat tanya jawab juga di situ. Baik, dari kesimpulannya adalah seks itu pembagian jenis kelamin, ya, tadi seperti yang saya katakan. Kemudian gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir, sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung tempat waktu itu tadi. Kemudian perbedaan gender dan seks sangatlah jelas, sehingga kalau dilihat dari definisi tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Nabila tadi sudah sangat jelas, ya. Namun kita perlu menggali lebih dalam karena gender itu sangatlah luas dan karena itu sangatlah penting untuk kita diskusikan nanti di kelas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.